welcome to my channel iWest Official bersama saya Wahyu Ekasari SSC MSI. Hari ini kita akan membahas tentang definisi mikrobiologi dan juga sejarah perkembangan mikrobiologi. Nah, apa itu mikrobiologi? Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme secara mikroskopik atau sering kita sebut dengan mikroorganisme. Selanjutnya, apa saja sih mikroorganisme itu? Pertama, ada bakteri, kemudian ada virus, kemudian ada fungi, dan juga ada protista. Yang pertama, bakteri. Bakteri itu ada penggolongannya, yaitu ada bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Kemudian virus, ada double strand, RNA dan juga DNA. Ada single strand, DNA dan juga RNA. Kemudian ada fungi. Fungi terbagi menjadi mold, multiseluler, dan juga yeast, uniseluler. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang peran mikrobiologi, itu ada dua macam garis besar, yaitu sebagai ilmu dasar dan juga sebagai ilmu aplikasi. Sebagai ilmu dasar, mikrobiologi berperan atau membahas tentang proses hidup sel dan juga secara biokimianya. Sedangkan secara aplikasi atau sebagai ilmu aplikasi, mikrobiologi dapat berperan dalam bidang pertanian, seperti contohnya untuk fiksasi nitrogen pada tanaman, kemudian pada bidang kedokteran, baik kedokteran umum maupun juga kedokteran hewan misalnya, kemudian juga berperan dalam bidang industri seperti industri pangan dan juga sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah mikrobiologi. Pada tahun 400 sebelum Masehi, seorang ilmuwan bernama Aristoteles menemukan teori generasi spontan atau sering kita sebut dengan teori abiogenesis. Teori ini apa sih? Teori ini membahas tentang bahwa mikroorganisme itu berasal dari benda mati. Selanjutnya pada tahun 1632 sampai 1723, Anthony van Leeuwenhoek menemukan mikroskop sederhana untuk mengamati mikroba dalam air kolam. Pada tahun 1668, seorang ilmuwan bernama Francisco Redi menyanggah teori yang dikemukakan oleh Aristoteles, di mana beliau menyatakan bahwa belatung pada daging berasal dari telur lalat yang diletakkan pada daging tersebut. Selanjutnya pada tahun 1768, Lazarus Planzani itu juga menyatakan bahwa tidak ada mikroorganisme yang tumbuh pada labu yang ditutup kemudian dididihkan. Pada tahun 1864, seorang ilmuwan yang bernama Louis Pasteur menemukan percobaan tentang fermentasi, di mana di sini beliau menyatakan bahwa terdapat mikroba di dalam proses fermentasi tersebut, sehingga pada tahun ini juga merupakan awal mula berkembangnya ilmu mikrobiologi, atau bisa dikatakan ditetapkan mikrobiologi sebagai ilmu, sehingga Louis Pasteur dinyatakan sebagai bapak mikrobiologi. Pada tahun 1867, seorang ilmuwan bernama Joseph Lister menemukan penol sebagai desinfektan dan juga sebagai antiseptik. Pada tahun 1884, seorang ilmuwan bernama Robert Koch menyatakan teori postulat Koch, di mana teori ini menyatakan bahwa mikroba spesifik itu menyebabkan penyakit yang spesifik. Artinya misalnya beliau melakukan penelitian menggunakan antraks, penyakit antraks, di mana penyakit antraks tersebut disebabkan oleh mikroba yang bernama Bacillus anthracis. Kemudian beliau juga meneliti tentang tuberkulosis, di mana disebabkan oleh mikroba Mycobacterium tuberculosa. Artinya mikroba spesifik menyebabkan penyakit yang spesifik. Selanjutnya pada tahun berikutnya 1928, yang sering kita sebut dengan Alexander Fleming, sudah sering kita dengar. Beliau adalah penemu antibiotik pertama, yaitu penisilin. Kemudian pada tahun 1944 berikutnya ada Selman A. Waksman dan Albert Schatz yang kemudian menemukan antibiotik yang kedua. Apa itu antibiotik yang kedua? Yaitu streptomycin yang berasal dari Streptomyces. Streptomyces itu merupakan bakteri gram positif. Selanjutnya pada tahun 1950 yaitu Esther Lederbeck itu menemukan Bacteriophage lambda. Selanjutnya pada tahun 1982, Howard Beck itu melakukan cloning pertama kali. Maksudnya cloning di sini adalah subcloning, di mana dilakukan pada atau menggunakan mikroorganisme, dalam hal ini bakteri. Selanjutnya pada tahun 1983, ilmuwan bernama Kary Mullis
itu mengembangkan PCR atau polymerase chain reaction yang saat ini mungkin sedang sangat gencar dibicarakan mengingat situasi pandemi yang menggunakan PCR untuk mendiagnosa suatu penyakit. Oke, jadi dari sejarah mikrobiologi tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada 3 periode perkembangan mikrobiologi. Yang pertama ada periode perintis atau prasejarah yang mengemukakan teori abiogenesis tadi. Selanjutnya ada periode keemasan, yaitu yang tadi kita bahas, ada Louis Pasteur, kemudian ada Robert Koch, ada pewarnaan Gram dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu periode modern, yaitu dari tahun 1910 hingga sekarang, yaitu yang menggolongkan atau yang membahas tentang peralatan-peralatan modern dalam bidang mikrobiologi, dan juga pada abad 20 ini sudah dikembangkan mikrobiologi molekuler. Baik, itu saja pembahasan kali ini tentang definisi mikrobiologi dan juga sejarah mikrobiologi. Untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang mikroba dan juga struktur dan klasifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.